Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini gue akan membuat part 2-nya dari video yang kemarin, adalah part 1-nya ya teman-teman, tentang kandungan yang ada di dalam maggot hitam narpati. Kali ini gue akan ngebahas lebih dalam lagi. Jadi gue bakal jabarin protein-protein dan juga vitamin-vitamin apa aja yang ada di dalam maggot hitam narpati ini ya teman-teman ya. So jangan di skip-skip, langsung aja tonton terus sampai habis. Pokoknya jangan di skip-skip, karena kalau di skip-skip nanti lo bakal ketinggalan part-part yang menurut gue lumayan penting ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video part 2-nya, kali ini gue mau ngejelasin juga kalau ini adalah ikan yellow centarum gue di size 16 cm ya, masih 16 cm-an lah, yang kurang lebih kita progres menggunakan maggot hitam narpati ini ya teman-teman ya. Bentukannya kita progres seperti ini. Kalau memang di part 1 tadi kita lebih membahas tentang manfaat ke spirulina, kali ini gue akan jabarin lagi ini kebutuhan protein dan juga vitamin apa aja sih yang ada di dalam maggot hitam narpati ini ya teman-teman ya. Jadi, dan perlu ditegaskan lagi ya teman-teman ya, sekali lagi kebutuhan nutrisi dari maggot hitam narpati itu sudah sangat cukup untuk progres bunga pada Canamaru ya teman-teman ya. Dan perlu di garis bawahi juga, untuk protein yang cukup itu dapat juga menyehatkan tubuh ikan cana kita sendiri. Jadi ini bagus juga untuk daya tahan tubuh ikan kita ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini tuh, ikan kita tuh udah terkinoy ya. Ini namanya belum ada nama, tapi secepatnya akan kita kasih nama. Jadi sementara sih namanya ini RK nih. RK juga ada panggilannya juga gitu. Nama panggilannya nih RK nih. Ini biasa gue sebut nih biasanya nih RK. Jadi ini RK juga kan pakai maggot hitam narpati dan juga udang hitam narpati ya teman-teman ya. Jadi tuh kita lihat ikan sehat ya teman-teman ya, karena full dari maggot hitam narpati juga ini menggunakan protein dan juga vitamin yang cukup sehingga ikan kalian juga bisa sehat seperti ini ya teman-teman ya. Jadi maggot hitam narpati juga mengandung sejumlah vitamin dan mineral yang penting juga ya teman-teman yang diperlukan untuk kesehatan ikan. Jadi ada beberapa vitamin yang terkandung dalam spirulina, termasuk berbagai jenis vitamin B, vitamin E, dan vitamin lainnya yang mendukung berbagai fungsi tubuh ikan. Dan juga ada mineral seperti zat besi selenium juga hadir dalam maggot hitam narpati dan merupakan nutrisi penting untuk kesehatan ikan ini sendiri ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ikannya tuh sehat tuh. Jadi karena nutrisi yang dibawa dari maggot hitam narpati juga lumayan banyak untuk menyehatkan. Selain juga untuk menumbuhkan bunga, dia juga bisa menyehatkan dari badan si ikan ini sendiri itu juga ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, balik lagi nih. Tadi udah di varian yellow, ini ada di varian rednya. Tuh kalau teman-teman lihat, ini mohon maaf nih, pengen seperti ini lagi nih teman-teman ya. Kurang disikat, nanti akan kita ajak dia berinteraksi di bawah aja biar lumayan kelihatan juga nih teman-teman ya. Tuh ya, ikannya kita ajak interaksi di bawah. Tuh kalau teman-teman lihat tuh, ikannya ini adalah di red cuttingan dari kandang narpati juga ya teman-teman ya. Size-nya ini kurang lebih masih di bawah size 15, masih 14 cm. Tapi teman-teman bisa lihat tuh ya, cabung dan juga bunganya udah pada solid ya teman-teman ya. Tuh udah pada solid tuh cabung bunganya gitu ya. Karena memang varian red itu lumayan lebih bersabar dibandingkan varian yellow itu sendiri ya teman-teman ya. Sepertinya sudah menjadi rahasia umum kalau memang varian red memang agak sedikit lebih susah dibandingkan memang varian yellow gitu ya teman-teman ya. Jadi maggot hitam narpati ini juga mengandung antioksidan yang dimiliki oleh pigmen spirulina alami. Antioksidan adalah senyawa yang melindungi sel-sel tubuh ikan dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, di dalam pigmen antioksidan ini yang terdapat pada maggot hitam narpati, di mana dapat mempercepat mutasi pada Canamaru kita ya teman-teman ya.
Ini kita bahas di mempercepat mutasi. Jadi kalau teman-teman lihat garis babynya tuh udah nggak ada ya teman-teman ya. Tuh lihat, size masih segini, garis babynya nggak ada. Berarti ini dibuktikan karena memang ini kita progres pakai maggot hitam Narpati. Ini kita buktikan kalau memang itu dapat berhasil mempercepat mutasi pada si Chanamaru kita ini ya teman-teman ya. Tuh, garis babynya nggak ada nih teman-teman nih, garis baby nggak ada nih. Nih, jadi maggot hitam Narpati juga mengandung beta karoten, di mana fungsi dari beta karoten adalah dapat membantu mencegah kerusakan oksidatif pada tubuh ikan. Nah, kalau teman-teman nanya itu apa itu oksidatif pada ikan? Oksidasi adalah suatu dampak yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas nutrisi pada si ikan itu tersebut. Jadi maksudnya penurunan nutrisi itu bisa jadi yang namanya cabung-cabung bohong tuh bisa menjadi hilang ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman pakai maggot hitam Narpati, cabung-cabungnya itu tidak hilang dan malah menambah. Seperti yang terjadi pada ikan ini ya teman-teman. Ini masih cabungnya tidak hilang, malah menambah dan malah menjadikan sebagai pot-pot hitam. Itu malah membuat menjadi pot-pot hitam ini ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, kita balik lagi ke ikan ini ya teman-teman ya. Jadi ini ikan yang Yellow Centarum di part satunya ini ya teman-teman ya. Tuh, sudah berpola menyerupai yang teman-teman bilang batik-batikan, tapi gua nggak mau bilang batik. Ini gua hanya bilang ikan ini berpola ya teman-teman ya. Jadi ini balik lagi ya teman-teman ya. Gue tekenin lagi ya friend ya, konten ini berisi pembahasan yang lumayan dalam juga nih ya friend. Di sini kita bahas dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan ya teman-teman ya. Nah, untuk pembahasan tentang spirulina dan kandungan protein seperti yang gue jelasin barusan, itu dikutip dari sumber CP Petindo, di mana webnya itu bisa di teman-teman bisa kunjungi di http cppetindo.com gitu ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang semua yang kepo dan penasaran bisa buka langsung dan browsing di web tersebut, karena di situ bener-bener ada real pembahasannya ya teman-teman ya. Jadi di sini gua buat lagi visualnya ya, videonya, karena ini kan biasanya tuh agak sedikit malas membaca, jadi kita bentuk dalam bentuk video ya teman-teman ya. Dan juga maggot hitam Narpati itu mengandung asam lemak dan juga omega 3 ya teman-teman ya. Pasti ada yang nanya nih, dari mana asam lemak dan omega 3-nya pada maggot hitam Narpati? Yaitu adalah dari kandungan spirulina lagi tuh, yang tadi kita bahas di part satunya, dan juga ekstrak ganggang dari bahan rahasia yang ada pada maggot hitam Narpati. Jadi kenapa gue bilang ini dari bahan yang rahasia? Karena kalau misalkan semuanya itu dibocorin ya namanya bukan rahasia lagi ya teman-teman ya. Semua bisa ngejiplak, bisa apa. Kalau misalkan memang teman-teman mau simple, udah cekot aja di maggot hitam Narpati, ada terserah di link yang ada di deskripsinya itu ya teman-teman ya. Nah, ini juga nih ya teman-teman ya. Ini ikan yang kita highlight, size-nya ini YS kurang lebih 12 cm ya, 11 sampai 12 cm ya teman-teman ya. Terus ini juga pakai maggot hitam Narpati juga ya teman-teman ya. Nih seperti ini, karena ini labelnya memang sampai habis nih. Kita pakai maggot hitam Narpati ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah pigmen yang ketiga ini akan kita bahas lebih secara detail lagi. Gua buka lagi, yaitu adalah bahwa maggot hitam Narpati itu mengandung pigmen melanin. Jadi melanin yang kita beli di produk maggot hitam Narpati itu bukan yang abal-abal ataupun melanin yang asal, tapi melanin yang kita beli memang benar-benar sudah berlabel food grade ya teman-teman ya. Jadi sangat aman untuk dikonsumsi oleh ikan dari teman-teman semua ya. Kenapa kita bahas dan kita tekankan lagi ya? Karena banyak yang memakai kandungan melanin itu tidak sesuai dengan anjuran dan tidak melalui dosis yang disarankan ya teman-teman ya. Jadi di sini maggot hitam Narpati kita tekankan lagi ke teman-teman semua, kalau maggot hitam Narpati menggunakan kadar melanin yang sudah dengan anjuran produk yang ada. Kita di sini sama sekali nggak melebihi dosis ya, karena kita juga
nggak mau ada efek samping dan juga ada resiko pemakaian melebihi dosis yang dianjurkan ya, karena banyak banget yang melebihi dosis yang dianjurkan, tidak sesuai dengan dosis. Nah kita ini nggak mau nih gitu, karena produk kita ini harus aman lah, berfood grade dan juga aman. Nah ini teman-teman bisa lihat tuh di bar belakang, ini lagi proses untuk kita ini ya, kita proses untuk progres. Itu teman-teman bisa lihat ikannya mulai membentuk cabung-cabung dan juga bunga. Kenapa saya segini belum ada cabungnya bang? Pasti ada pertanyaan seperti itu, karena memang ikan ini baru kita progres. Nah kita cari ikan ini itu berdasarkan barnya rapi. Barnya rapi, ketika dapat barnya rapi lanjut kita progres. Nah ini kan baru kita progres, bukan ikan progresan lama gitu. Makanya ini kan baru kita progres dan baru akan kita progres menggunakan maggot hitam narpati. Kenapa ini gua highlight? Karena buat contoh juga ya teman-teman ya, kalau teman-teman punya ISCC segini terus juga masih kosong seperti ini, bisa banget diprogres menggunakan maggot hitam narpati ya teman-teman ya. Jadi gini ya, ini gua kasih contoh sederhana aja. Untuk penggunaan spirulina yang melebihi dosis itu dapat menyebabkan cana dari teman-teman itu bisa menjadi gigit ekor ya teman-teman ya, atau finroot. Jadi udah pernah gue riset juga sebelumnya ke cana YS dan fix gigit ekor. Awalan kan ada informasi juga dari temen gue kalau memang penggunaan secara berlebihan di spirulina itu menyebabkan gigit ekor, dan kejadian telak banget pas gue uji coba, ternyata emang beneran ya teman-teman. Jadi nih kan kalau bisa ya pakai produk yang aman-aman aja lah friend gitu. Kalau ada produk aman murah, ngapain sih nyari yang susah dan juga sulit gitu ya teman-teman. Dan jadi perlu digarisbawahi juga kalau memang ada teman-teman keepers yang nggak sabar dengan prosesnya yang terlalu lama mungkin dan mau kasih over kapasitas di dosis, itu bisa berakibat ke hal-hal yang kurang bagus juga untuk ikan kita ya teman-teman. Karena progres Canamaru itu kunci utama dari progresnya itu yaitu adalah kesabaran ya teman-teman ya. Nah ini adalah contoh dari ikan yang menyebabkan kita harus bersabar. Kenapa gua highlight di ikan ini? Ikan ini masih polos dan juga akan kita progres, dan ini butuh kesabaran juga ya teman-teman ya. Tapi garis babynya udah nggak ada nih teman-teman ya. Jadi kita tinggal mempoles dan juga memprogres penuh dengan kesabaran ya teman-teman ya untuk di ikan ini ya. Intinya sih hanya di kesabaran. Balik lagi juga ya teman-teman ya, kalau misalkan memang tadi ikan itu size-nya baru 17 udah cabungnya meronta-ronta ya, karena itu juga ikan diprogres memang dari kecil gitu juga ya teman-teman ya. Kalau ini memang ikan kita dapat memang udah lumayan size 10-an gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, demikian juga part 2 nya udah gue jelasin. Nanti mudah-mudahan akan gue bikin konten-konten ini, edukasi-edukasi seperti ini secara rutin ya teman-teman. Ingat ya, ini sepengetahuan berdasarkan dari sisi dari narpati akuatik. Jika memang teman-teman ada yang ada yang merasa kurang atau apa gitu ya, kita no debat ya teman-teman ya. Ini berdasarkan pengalaman dari narpati akuatik, kita garis bawahin ya teman-teman ya. Kalau misalkan memang teman-teman ada yang merasa lebih tahu atau lebih jago, silahkan buat konten serupa berdasarkan pengalaman kalian. Mohon jangan nyampah di dalam kolom komentar kita ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton konten ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe dari kalian benar-benar membuat konten ini bisa berkembang terus ya teman-teman ya. Semoga kalian sehat terus. See you next time ya teman-teman ya.